Fakta di bawah tangan episode 69. Tian mencari saksi untuk membuktikan jika Hana tidak bersalah dan kasus fitnah yang dilaporkan oleh Misha untuk Hana, dan akhirnya Hana pun mendapatkan seseorang saksi untuk kasusnya yang menimpa Hana. Misha pun meminta bantuan pada ayahnya untuk membuktikan Hana bersalah dan agar Hana bisa dipenjarakan. Ayahnya setuju untuk membantu Misha untuk mengambil keuntungan untuk mendapatkan hati Yuda. Tian pun membawa saksi dan pergi ke kantor polisi dan menunjukkan sebuah rekaman CCTV, dan Hana pun tidak terbukti bersalah dan tidak ada alasan untuk polisi menahan Hana. Polisi pun menunjukkan sebuah rekaman CCTV kepada Misha, membuat ayah Misha sangat marah pada Misha karena merasa malu. Misha pun sangat marah karena tidak pernah bisa membuat Hana menderita. Vano menjanjikan pada Misha ia akan membantu Hana membantu Misha untuk membuat Hana menderita seperti keinginan Misha. Misha terus-terusan menyimpan dendam pada Hana, berbanding terbalik dengan Hana yang selalu bahagia tanpa menyimpan dendam pada siapapun. Hana menjalani hari-harinya dengan tertawa dan bahagia menikmati kebersamaannya bersama Tian suaminya. Hana kecewa ketika ia tes kehamilan menunjukkan jika ia tidak dinyatakan hamil, guys ya. Hana putus asa karena tidak bisa memberikan keturunan pada Tian. Namun Jihan memberikan sebuah solusi jika Hana harus mengikuti program bayi tabung, membuat Hana bersemangat dan tidak sabar lagi untuk memberitahukan pada Tian rekomendasi Jihan ibunya. Tian setuju dengan rencana dan keinginan Hana atas rekomendasi ibunya. Mereka pun langsung konsultasi pada dokter, ya, membuat Misha kembali menginginkan Hana menderita. Dan Pano pun mengatakan jika mereka pasti bahagia tanpa mengusik Hana, membuat Misha marah pada Pano, ya guys ya. Hana dinyatakan mengandung dari hasil tes USG yang Hana jalani. Mereka bahagia sampai tak percaya dengan kabar yang dokter katakan kepada mereka. Misha sangat membenci kebahagiaan Hana, apalagi Misha mendengar Hana sudah bisa mengandung. Hana mengingat semua yang ia rasakan ketika ia diceraikan oleh Tian. Misha mencoba untuk mencelakai Hana dan Tian, namun bukannya Hana dan Tian yang celaka, malah Misha kembali kena batunya. Misha pun menabrak sebuah tumpukan batu yang mengakibatkan mobil Misha terbakar. Tian mencoba membantu Misha setelah apa yang Misha lakukan pada Hana dan Tian. Tian tetap membantu Misha. Lalu Vano pun menangis sejadi-jadinya setelah Vano mencoba menghentikan kejahatan Misha yang akan menabrak Hana dan Tian. Vano tidak ingin kehilangan Misha karena Vano sangat mencintai Misha. Misha segera dibawa agar segera mendapatkan perawatan. Ayah Misha menyalahkan Vano sebelum ia tahu cerita sebenarnya. Vano pun lalu menjelaskan semua pada ayahnya. Misha pun barulah sadar bahwa tindakannya selama ini itu tidak benar. Misha berkali-kali meminta maaf pada Hana dan Tian. Dan Misha pun mengatakan sebuah kebenaran jika sebenarnya Rehana adalah anak dari Hana dan Tian. Mereka pun terkejut dan rasa tak percaya karena selama ini Hana memang yakin jika Rehana adalah anak mereka. Semua merasa bersedih. Misha meninggal dunia karena benturan di kepalanya terlalu parah. Vano menangis histeris, begitu juga dengan ayahnya. Vano masih belum percaya jika Misha benar-benar sudah meninggalkan dirinya, ya guys ya. Mereka pun mengatakan jika mengantarkan Misha ke peristirahatan terakhirnya. Vano sangat terpukul dengan kepergian Misha. Karena meninggal Misha membuat Ira sadar dan menyampaikan permintaan maafnya pada Hana dan Tian. Ira pun akan merestui hubungan Hana dan Tian dan tidak akan menghalangi hubungan mereka lagi. Betapa terkejutnya Yuda ketika mendengar jika Rehana adalah anak dari Hana dan Tian yang masih mengalir darah keturunan dari keluarga Hardy, yaitu musuhnya. Yuda belum bisa menerimanya.
Namun setelah Yuda memikirkan, semua kesalahan Yuda pun ingin, memulai hidupnya dengan normal tanpa adanya kebencian dan tanpa adanya rasa dendam. Karena perasaan dendam yang Yuda pertahankan saat ini tidak membuat Yuda hidup dengan tenang, Yuda pun datang, menemui Hana dan membawa sebuah bingkisan untuk Hana. Yuda pun meminta maaf pada Hana karena Yuda tidak mau berakhir meninggal seperti, Misya. Yuda sangat menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan pada Hana dan Tian. Tian begitu bahagia melihat Yuda sudah mulai bisa menerima Hana dan memeluk Hana. Tian pun langsung memeluk Yuda dan Hana. Mereka pun akhirnya bahagia. Setelah 7 bulan Yuda pun membesarkan hati untuk meminta maaf pada Ira. Ira pun memaafkan Yuda. Akhirnya mereka pun hidup rukun. Begitu juga dengan Kinan. Kinan pun meminta maaf pada Alvin. Mereka begitu bahagia, dan tenang menjalani kehidupan mereka. Hana dan Tian tercengang melihat Yuda dan Ira bisa bersama dan tanpa adanya permusuhan. Membuat mereka merasakan kebahagiaan, bisa bersama dan bisa menyatukan dua keluarga yang, saling menyimpan dendam. Lalu akhirnya mereka pun hidup rukun dengan tanpa adanya dendam. Akhirnya cinta di bawah tangan berakhir dengan harmonis ya guys ya, dan cinta di bawah tangan pun berakhir dengan tamat. Dan saksikan sinetron terbaru yang akan tayang esok malam hanya di SCTV dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih.